Apakah semua kita ni mampu? Tengok nanti dalam kacamata fikih. Maka melihat kita dalam pandangan syariat harus memakai kacamata fikih. Jangan tengok diri kita dengan memakai kacamata kita. Kalau kita menilai diri kita dengan kacamata kita, banyak kita nanti yang tidak mampu. Rumah sedang dibolo, anak sedang kuliah, awak nak menantu mula, kredit auto ada pula 5 bulan lain, rumah halun pula lansai. Kalau ikut dibaca nakkan jadi buat berkorban kan? Karena menurut kacamata kita. Maka kalau bersyariat, lihat menurut kacamata fikih. Siapa orang yang dianggap mampu dalam kacamata fikih? Siapa dia? Kita kedepankan saja mazhabnya Syafi'i dengan mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, atau yang dikenal dengan mazhabnya Hambali. Dalam mazhabnya Syafi'i, dinukilkan oleh banyak kitab dalam mazhab Syafi'i. Dalam I'anatul Talibin juga ada, di dalam Hasyiah Bajuri juga ada. Kemudian Imam Dr. Wahbah Zuhaili juga menukilkan dalam Fiqih Mu'asarah beliau. Ada di dalam itu disebutkan apa? Dalam mazhab Syafi'i, menurut kacamata mazhab Syafi'i, orang yang dianggap mampu berkurban, orang yang memiliki kelebihan uang lebih daripada 4 hari daripada kebutuhan pokoknya. Itu dalam mazhab Syafi'i. 4 hari ini kenapa 4 hari? Dihitung dengan hari raya. Hari raya tasyrik pertama, tasyrik kedua, tasyrik ketiga. Kalau seandainya lebih uang kita dari kebutuhan pokok kita yang 4 hari ini, berarti kita dianggap orang yang mampu melaksanakan kurban. Mana dia? Kita contohkan. Kita kebutuhan pokok kita dalam sehari habis berapa? Pak kau nak nonton tu, ibu-ibu lah, berapa habis? Di situ bore, di situ minyak, di situ taruang, di situ gula, di situ lado, di situ bawang. Kira-kira dalam sehari berapa habis? Kita umpamakan saja 200.000 sehari. Banyak seketek? Banyak kecap apa-apa. Kita umpamakan 200.000 dalam satu hari. 200.000 di hari raya. 200.000 tasyrik pertama, 200.000 tasyrik kedua, 200.000 tasyrik ketiga. 200.000 dikali 4 hari berapa? 800.000. Dalam mazhab Syafi'i, lihat uang kita di malam takbir. Tengok piti awak di malam takbir, tengok dompet di malam takbir, tengok rekening, tengok ATM di malam takbir. Seandainya uang kita di malam takbir lebih daripada 800.000 dan lebihnya ini bisa membeli seekor kambing, di situ berapa kurban? 2.400.000. 2.400.000 tambah 800 berapa? 3.200.000. Seandainya malam takbir kita punya piti 3.200.000, berarti kita termasuk orang yang mampu berkurban. Kan banyak wak yang mampu kan? Banyak. Ledo kira-kira piti wak malam takbir 3.200.000. Lebih dari itu lah ustaz. Iyo. Tapi pun tak berkurban kita. Maka kalau menengok kacamata fikih, banyak kita yang kenai. Banyak. Kalau menengok kacamata fikih, kita ni kan melihat diri kita tidak dengan kacamata fikih. Awak menengok diri awak juga kacamata awak kan. Dan mungkin tahun kau nak berkurban ustaz apa tu? Tak bisa doh. Apa tak bisa aku berkurban? Anak sedang kuliah. Awak nak kami menantu, kau sedang mempelokan dapur, kau WC rumah untuk kami menantu, kau dah lebih pelokan pula, kau kredit auto. Tapi punya tabungan aku kan? Lain 3.200.000. Lain, berarti termasuk orang yang mampu kita berkurban. Jadi tak ada sebenarnya orang yang tak berkurban kalau memahami, memandang dirinya dengan kacamata fikih. Itu baru mazhab Syafi'i lah. Mazhab Syafi'i. Faham ya kan? Memiliki kebutuhan pokok lebih daripada 4 hari kebutuhan pokok. Hari raya, tasyrik pertama, tasyrik kedua, tasyrik ketiga. 4 hari dalam mazhab Syafi'i. Tengok piti kita di malam takbir. Tengok uang kita di malam takbir.
Kalau seandainya kebutuhan pokok kita dalam sehari 200 hari raya, 200 tasyrik pertama, 200 tasyrik kedua, 200 tasyrik ketiga. Berarti 4 hari habis kita uang 800.000. Lihat di malam takbir uang kita. Seandainya di malam takbir ini uang kita lebih daripada 800.000 dan lebihnya bisa membeli 1 ekor kambing, maka kita termasuk orang yang mampu berkurban dalam kacamata fikih mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita beragama memandang diri kita dengan pandangan syariat, banyak kita yang mampu. Banyak. Cuman kita kan masih melek-elaknya. Ya dan lah mampu Ustaz, cuman masalahnya tadi itu lama Ustaz. Enggak, tunggu dulu, itu dalam mazhab Syafi'i. Bagaimana dengan mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal? Mazhab Hanbali bagaimana? Dalam mazhab Hanbali, orang yang dianggap lahu sa'atan, orang yang mampu berkurban dalam mazhabnya Imam Hanbali, orang yang apabila dia ada uang untuk membayar hutang dan boleh ia untuk berhutang dengan hewan kurbannya. Jadi umpama kita seorang pegawai lah umpamanya nih. Kita gajian baru tanggal 25 atau 28 lah kita anggap. Kita gajian tanggal 25 atau 28. Hari raya besok ke tanggal 20. Itu sedang bulan-bulan apa kecil orang tu? Bulan tua sedang Said pitih tu. Datang kita ke toke. Apa kita ke toke? Itu dah toke. Apa tu? Ambo ko niyo berkurban ko toke. Niyo berkurban apa? Iya niyo berkurban ko toke. Jadi apa caranya? Itulah ambo gajian tanggal 25. 25 baru ada piti untuk gajian toke. Kini ko utang lah ambo lo. Utang ambo cik kambiang ke lo. Beko untuk ambo kurbankan. Besok pas ambo gajian ambo hantan piti untuk pembeli hewan kurban ko. Menurut mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, kita termasuk orang yang mampu berkurban. Karena untuk pembayarnya lah joleh. Untuk pembayarnya sudah jelas. Kecuali kalau beko menerima gaji 1.500.000, berarti kambing 2.500.000. Itu nak masuk cerita. Jadi maka nak menurut pandangan fikih mazhab Syafi'i kah kita melihat diri kita atau melihat pandangan mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal memandang diri kita? Pada intinya banyak orang-orang yang mampu dalam berkurban dan dia tidak mau melaksanakan ibadah kurban. Jadi kalau masing-masing kita ni memahami diri kita, oh kalau begitu saya berarti saya mampu lah berkurban. Dia mampu kalau mampu berkurban. Dalam mazhab Syafi'i begini tadi. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal seperti ini. Boleh kita berhutang. Cuman tadi itulah setelah nanti pas gajian dia hantan kata oke tu, bekolah siap gajian dah, sobok-sobok japak kali tu. Ndak datang-datang apa kau kata pek kambing kali tu. Cari-cari apa kau halo sobok apa tu. Apa cerita yang petangnya? Dah itulah hanya. Kalau lah itulah itu tu payah tu. Jangan dia rok dia bayar hutang. Itulah toke apa? Itulah patang tu ia lain nerima gaji, cuman anak rupanya semester anak belum boleh terbayar lah dah. Kemudian apa tu kreditnya ada itu pula. Jadi apa cara oleh kecek toke? Dah itu dah kecek ambil salah kambing tu balik cek. Kambing kan dah habis macam mana nak ambil? Ni dalam pandangan fikih. Jadi kalau menengok kacamata fikih, banyak di orang kita yang dianggap mampu dalam berkurban. Banyak. Cuman kadang-kadang memang kita yang tak mau berkurban. Itu dalam pandangan fikih. Baik, bagaimana kalau seandainya kita tidak mampu dalam melaksanakannya? Memang malam takbir itu memang tak ada punya tabungan sedikit pun. Berarti kita kan tidak dianggap mampu nih. Tak dianggap mampu. Membeli sapi juga tak mampu. Membeli kambing pun juga tak mampu. Bagaimana? Apakah boleh kita dengan cara yang lain? Maka Imam Bajuri dalam hasyiahnya menjelaskan walau kana min dujajatin au jin, walaupun itu daripada ayam jantan. Beli sapi piti nak ada. Membeli kambing piti nak ada. Tapi awak hendaknya mengamalkan hadis Nabi tadi, riwayat Abdullah bin Abbas tadi. Awak ingin jua untuk menyembelih, karena kata Nabi amalan yang paling afdal adalah iraqatid dam. Kita ingin iraqatid dam, kita ingin menyembelih.
Apa yang harus disembelih? Walau kana min dujajatin aw jin, walaupun daripada ayam jantan. Ayam jantan sembelih. Disebut dengan kurban? Tidak, tapi sudah termasuk kepada kategori mengamalkan hadis Nabi untuk menumpahkan darah. Karena amalan yang paling bagus di tanggal 10 Zulhijjah adalah menumpahkan darah. Sapi tak bisa, kambing tak bisa, dujajatin aujin. Ayam jantan tadilah beli ke pasar. Ayam jantan berapa gini? Dari 200. 250 ayam jantan. Beli ayam jantan tu, pulang salat kita dari masjid, sembelih ayam jantan tu. Ya Allah, ini niat aku untuk takarrub, mendekatkan diriku kepada Engkau ya Allah, sebagaimana di hadis Nabi Engkau, amalan yang paling elok menumpahkan darah. Sembelih ini ya. Itu amalan yang paling bagus ini. Cuman jangan dibawa pula ayam kau pakai panitia lah, bingung panitia. Bingung panitia nak membagi kepalanya, bingung panitia. Apa cara kau kecil panitia? Kau banyak kepala, kalau kepala kau bau tak panjang panitia. Nah, aku untuk dan jalan. Tapi kalau kepala ayam bingung, makanya di rumah aja. Sembelih, masak, nak makan kita silakan, nak bagikan ke orang silakan, tapi kita dapat kesunahan menumpahkan darah. Ayam jantan tak pula tak boleh. Apa cara? Icir tangan segetek tegikkan darah itu? Tak boleh. Kalaulah seperti itu, ya tak ada lagi. Keinginan niat kita ada kalau kita mampu berkurban dan ternyata tak bisa membeli, ya berarti tidak mengapa. Kalau nak boleh puyuh pun boleh. Salih berdarah burung puyuh lah ya, sembelihlah burung puyuh. Cuman ulama membatasi sampai kepada ayam jantan saja. Imam Bajuri rahimahullahu taala. Jadi tak ada kita yang tak berkurban kalau menengok kacamata agama.